Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif, saya Erliani, CGP Angkatan 11 kelas 34 Banjarbaru, SMKN 1 Banjarbaru. Tato dan pengajar praktik Ibu Agustina Sunjaja MPD dan Ibu Dr. Bitya Sahara SPD MPD. Tujuan pembelajaran, CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif di SMKN 1 Banjarbaru. Saya Erliani, Guru Project IPAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Untuk saya hari ini wali 11 dari Ibu Eri Salom beliau mendapatkan budaya positif dan ahli dasar pada kelas dan bisa lebih baik lagi bersama-sama kita dalam menggunakan ini permasalahan atau menjadi nanti kita baik untuk mengusahakan terus saya bersedia di Terima kasih Pak Indra atas kesempatan diberikan. Selamat siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Ya, kalau semangat Ibu Eri pandu dulu ya. Masih ingat kalau Ibu Eri bilang selamat siang. Siang-siang semangat ya, dibalas dulu ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti yang kedua SMK bisa. Bisa Bapak Ibu? Iya. Selamat siang. SMK? Bisa. Terima kasih beri plus buat wali kelas 12. Baik, pada hari ini Ibu Eri akan mendiseminasikan atau memaparkan praktik baik terhadap pembelajaran yang sudah Ibu Eri dapatkan selama belajar kurang lebih 2 bulan. Dan hari ini Ibu Eri akan mengimplementasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat di layar Ibu Eri ini tentang budaya positif ya. Karena Ibu Eri kebetulan calon guru penggerak angkatan 11 kelas 34 mewakili SMKN 1 Banjarbaru. Baik. Budaya positif. Budaya positif mungkin tidak asing di telinga kita, apalagi kita sebagai seorang guru ya. Tentunya ini sudah sering kita lakukan, hanya saja apakah yang kita lakukan itu sudah menjadi budaya positif atau belum, atau mungkin sedang berjalan. Ya, flashback sebentar dari beberapa tahun lalu tentang paradigma ya. Tentang perubahan paradigma belajar ya. Sewaktu kita menggunakan kurikulum 2013 atau sebelumnya KTSP, kita masih seorang guru itu masih berpikirnya dia adalah satu-satunya pusat informasi. Namun seiring perjalanan ya sampai pada kurikulum Merdeka ini mengacu pada transportasi atau cara pandang terhadap proses belajar dan pengajaran itu ya. Jadi pada paradigma baru ini mengarah pada pembelajaran yang lebih holistik, partisipatif dan berpusat pada siswa. Artinya apa? Guru sebagai fasilitator mampu memberikan pemahaman mendalam, melibatkan siswa secara aktif dan mengembangkan keterampilan siswa berpikir kritis serta kreativitas. Di sini tentunya Bapak Ibu guru hebat perlu kolaborasi, dapat memperkuat hubungan sosial kita dan emosional baik antara guru dan siswa dalam proses belajar. Ini yang diharapkan untuk perubahan paradigma belajar saat ini. Selanjutnya, budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu adalah pembiasaan hal yang baik. Ya, mencakup sikap atau perilaku tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama
bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Menerapkan budaya positif adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang guru, yaitu kita ya. Dengan penerapan budaya positif, maka akan menghasilkan suatu ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Hal positif itu harapannya nanti akan ditularkan jika dilakukan secara konsisten dan tentunya dilakukan secara kolaborasi. Karena kita ketahui beragamnya karakter siswa, keunikan siswa, karakter guru, keunikan guru, kita harus mengetahui konsep-konsep inti budaya positif dalam penerapannya. Apa saja budaya positif itu? Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, keyakinan kelas. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol. Yang kelima, segitiga restitusi. Inilah cakupan dari budaya positif yang hari ini kita akan sama-sama belajar dan saya paparkan. Budaya positif yang pertama adalah disiplin positif. Kalau mendengar kata disiplin ini sudah tidak asing di telinga kita bersama ya Bapak Ibu. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Saya perlu sampaikan sesuai Ki Hajar Dewantara, ada 3 prinsip pendidikan yang harus kita pegang sebagai guru. Masih ingat Bapak Ibu? Yang pertama, guru sebagai teladan. Ing ngarso sung tuludo. Yang kedua, ing madio mangun karso. Artinya, guru memberikan dorongan semangat dari tengah. Yang ketiga, tuturi handa yani. Apa Bapak Ibu? Apa Bu Uri? Ya, mendorong dari membangkitkan semangat dari belakang. Ya, beri plus buat Bu Uri ya, sesuai namanya. Jadi nilai-nilai kebajikan apa? Nanti ya, sebenarnya ini sudah terimplementasi dalam kegiatan proses belajar mengajar. Selanjutnya teori kontrol. Nah, di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang itu adalah dirinya sendiri. Perlu ini dipahami karena sebagai guru, sebagai murid akan mudah melakukan sesuatu dan tidak tergantung dari dalam diri orang lain sesuai dengan motivasi pemenuhan dasar yang dimilikinya. Kemudian ada teori motivasi. Menurut teori motivasi ya, perilaku yang ditunjukkan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Kalau kita mengajar atau belajar pasti punya motivasi dan tujuan. Motivasi dibagi menjadi 2 Bapak Ibu ya. Motivasi internal yang berasal dari dalam diri, dan yang kedua adalah motivasi eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai yang diyakininya. Sementara motivasi eksternal diantaranya adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Hukuman dan penghargaan di sini adalah salah satu cara mengontrol ya perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan, bukan kemerdekaan. Dan tentunya mematikan motivasi internal seseorang. Mungkin kita sebagai guru atau pendidik sering mengamati siswa kita yang terlambat ke sekolah, atau dia terlambat masuk kelas, ngobrol asik di kantin, lupa jam pembelajaran itu sudah dimulai. Nanti setelah ini akan ada video yang kita saksikan bersama-sama bagaimana penerapan hukuman yang seyoginya harus kita pahami. Posisi kontrol guru itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer.
Baik, saya akan saksikan video yang sama-sama kita renungkan di posisi mana sebenarnya kita ini, atau di posisi mana kita saat ini. Pada training kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh trainer dokter dan contoh pelaksanaan. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi sumber, 2. Posisi pembuat angka bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas.
Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, yang diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia
memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, Bapak Ibu, bagaimana setelah menonton posisi kontrol guru ya? Mungkin ada makna yang dalam yang sama-sama kita pahami bersama. Apakah posisi saya selama ini di posisi yang pertama, atau yang kedua, ketiga, atau empat, atau sudah yang kelima? Ya, tadi posisi kontrol guru itu punya dampak ya, punya akibat masing-masing. Saya yakin kita pernah sebagai penghukum ya, tapi harapannya ini tidak relevan lagi dengan pembelajaran pada kurikulum merdeka. Mungkin kalau di zaman, maaf yang 80, 70, dulu kalau nggak bisa matematika berdiri, angkat kaki sebelah, masih ya kita temukan. Tapi kalau di generasi yang sekarang kita tidak menemukan lagi guru itu menghukum. Harapannya ke depannya seperti itu. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, masih ada? Kemungkinan masih ada. Sebagai teman, nah ini yang sering, apalagi untuk guru-guru di SMK, SMA itu kadang anak-anak usia kita yang remaja ini kadang menganggap kita itu selain guru, sebagai ibunya, kadang sebagai temannya. Pasti itu ya. Dan di sisi negatifnya tadi, nanti suatu ketika kita tidak berteman ataupun guru yang bukan temannya, dia tidak peduli. Itu ya. Kemudian sebagai pemantau tadi ya, mengontrol keberadaan siswa seperti apa, yaitu masih. Nah, idealnya yang diharapkan posisi kita tadi menurut video yang disampaikan tadi, kita berada di yang kelima sebagai manajer. Tentunya ini pekerjaan bukan yang mudah, PR kita bersama, kita belajar bergerak bersama-sama
agar senantiasa memberikan kenyamanan ruang yang inklusif lah bagi peserta didik kita. Baik, saya lanjutkan. Dari posisi kontrol guru tadi, ada 5 jenis kebutuhan dasar manusia. Ini mungkin sudah Bapak Ibu tahu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survive ya. Ini perlu kita perjuangkan ya. Kemudian cinta dan kasih sayang. Tidak hanya kita untuk bertahan hidup, kita perlu cinta dan kasih sayang ya enggak Bapak Ibu? Begitu juga murid kita. Kita ingin dimengerti, begitu juga murid kita. Kemudian kebebasan. Kebutuhan akan pilihan ya. Mereka berhak untuk menerima pembelajaran dari kita dengan gaya belajar mereka. Di satu sisi mereka mungkin suka gaya belajar yang auditori, ada yang kinestik, ada yang visual, dan berbagai macam gaya belajar. Nah, kebebasan itulah nanti yang harus kita kembangkan agar kita melaksanakan pembelajaran itu terdiferensiasi. Tidak hanya keinginan kita, kebebasan kita yang kita utamakan, tetapi memang siswa tadi disampaikan menurut konsep ataupun teori Ki Hajar Dewantara, dia kodratnya memang ada seperti itu. Yang bisa ditebalkan adalah lakunya. Itu tugas kita, menebalkan lakunya itu. Memang berat. Karena ya tadi sebagai teladan, pendorong, pembangkit rasa semangat. Kita yang memulai dari diri kita dulu. Kemudian penguasaan. Kesenangan. Nah, setelah dari kontrol guru ini tadi, guru dan siswa ini meyakini ada hal-hal yang disepakati ya, baik di sekolah maupun di kelas. Namanya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Mungkin Bapak Ibu yang mengajar di kelas sebelum melakukan pembelajaran ada kesepakatan dengan peserta didik atau siswa sebelum belajar di kelas. Saya yakin mungkin yang sudah, mungkin ada yang ditempel sudah ya bentuknya, atau mungkin masih dalam bentuk catatan atau gambaran singkat saja, atau mungkin belum pernah membuat keyakinan kelas. Nah, dari budaya positif tadi hendaknya kita menyepakati bersama apa yang kita ingin capai, dan ini menjadi komitmen bersama untuk membantu siswa kita mengontrol dirinya dan mengontrol diri kita juga. Baik, selanjutnya ya, dari keyakinan kelas ada namanya segitiga restitusi ya. Restitusi ini menurut Gosen ya 2024 itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi sebenarnya segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Jadi ada 3 unsur segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, sekilas dalam tahap menstabilkan identitas ya, tujuannya adalah mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Apakah kita kalau siswa itu, misal saya beri contoh siswa terlambat ya, apakah kita langsung marah-marah atau kita identifikasi terlebih dahulu? Ya mungkin berbagai perlakuan yang bisa kita lakukan ya, tapi yang dikatakan identitas gagal itu yang seperti ini tadi. Nah, akan berdampak pada siswa kalau kita itu menstabilkan identitas kesalahan itu adalah dengan kalimat-kalimat atau respon yang positif. Karena dari lingkungan yang positif, sikap positif itu akan berpengaruh terhadap respon positif. Misalkan, nak, lain kali jangan terlambat ya.
berbuat salah, terlambat itu dia apa-apa. Ibu juga pernah membuat kesalahan seperti itu, pernah terlambat. Sekarang bagaimana kita mencari solusi, bukan siapa yang salah. Nah di situ posisi kita, ya tadi sebagai manajer tadi, dan tahapan di segi restitusi ini menstabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan, di mana sekilas proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid ini perlu diperkuat. Bukan berarti menguatkan tindakan salah itu pantas dilakukan. Jadi kalau salah langsung kita hukum, diberikan efek jera, bukan ya. Namun di sini lebih bagaimana menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Kita kan pernah menemui murid kita yang misalkan tidak hadir 3 hari, kita cari, kita identifikasi, kita tanya dulu ketidakhadiran siswa kita ini kemana? Sudah komunikasi dengan orang tua. Oh ternyata dia misalkan menjaga ibunya yang sedang sakit. Sehingga apa? Kita tidak berada pada tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan, di mana proses murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya yang sudah dibuat dalam keyakinan tadi. Misalkan tadi ada di posisi video yang kasus manajer tadi, Naren tadi kan dia terlambat, tapi karena posisi guru sebagai manajer di sini dikuatkan oleh ibu gurunya dengan contoh respon seperti nilai apa yang kita percaya, apa yang keyakinan kelas yang kita sudah buat. Nah Ren, dia kan begitu tadi ya videonya itu, karena dia membantu untuk memanajerkan siswa tadi. Selanjutnya kesepakatan kelas. Nah, jadi kesepakatan kelas itu dibuat tentunya menggunakan kalimat-kalimat yang edukatif. Boleh Bapak Ibu baca di sini ya. Di sebelahnya ada keyakinan. Misalkan membuat kesepakatan kelas dengan keyakinan. Bu, apa bedanya kesepakatan kelas dan keyakinan? Apakah sama? Ya, tidak ya, tidak sama, tetapi dia selaras. Apa yang menjadi kesepakatan itu yang harus diyakini. Nilai, ada nilai yang diyakini. Sebagai contoh di sini, para siswa dihimbau untuk datang tepat waktu dan tidak terlambat. Selama ini betulkah kita sudah membuat kesepakatan kelas sesuai kalimat demikian edukasinya? Masih menggunakan jangan terlambat ke dalam kelas, gitu kan? Masih ada kalimat jangan ya kan? Nah, lebih kata kerja yang mengedukasi. Menerapkan aturan piket sesuai dengan aturan kelas yang berlaku. Dan sebagainya, bisa Bapak Ibu pahami. Kesepakatan kelas ini yang memberikan makna edukatif kepada peserta didik kita. Di mana keyakinannya apa? Mungkin kalau kesepakatan kelas yang pertama itu lebih kepada keyakinan dirinya akan disiplin. Yang kedua, menerapkan aturan piket sesuai dengan aturan kelas yang berlaku. Berarti ada keyakinan yang wajib dipenuhinya adalah tanggung jawab. Yang ketiga, saling menghormati, menghargai dan bantu antar siswa. Berarti keyakinannya adalah rasa hormat. Kemudian mengawali kegiatan dan proses belajar dengan berdoa terlebih dahulu. Nilainya adalah religius dan sebagainya. Akan tetapi kesepakatan kelas ini harapannya tidak terlalu banyak Bapak Ibu ya. Yang mudah diingat dan disepakati dan pelaksanaannya memang konsisten, komitmen. Ngapain banyak sampai 15, 16 atau 20 tapi tidak konsisten. Jadi upayakan konsisten dan komitmen untuk memang menjadi keyakinan bersama antara guru dan siswa. Selanjutnya, di siswa yang sukses itu jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi, ya. Kalau hukuman otomatis kan tidak nyaman untuk murid atau anak-anak itu ya untuk jangka waktu panjang. Kalau kita memberikan hukuman itu kan efek jera ya, malah bisa menimbulkan traumatis. Nah, tetapi ada yang bentuk identitas sukses itu dalam bentuk konsekuensi. Misalkan pada jam olahraga terlambat 10 menit,
anak disuruh keliling lapangan. Apakah itu hukuman ataukah itu konsekuensi, apakah itu restitusi? Mungkin lebih kepada apa? Nanti saya akan tampilkan ya, sabar dulu, tahan. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Nah, itu hukuman. Kalau konsekuensi korbannya bisa diabaikan. Kalau restitusi sini korban mendapat ganti. Jadi restitusi itu memperbaiki kesalahan. Siapa yang memperbaiki? Ya murid sendiri. Jadi walaupun dia bersalah, bagaimana dia yang memperbaikinya? Kita yang membantu siswa kita yang bersalah tadi. Kalau kita memberikan hukuman, identitas gagalnya adalah murid akan tersakiti. Kalau dia hanya sekedar konsekuensi, murid paling tidak dibuat nyaman, begitu saja. Tetapi kalau kita merestitusi kesalahan yang sudah dibuat, maka murid akan mendapatkan penguatan. Ya, ini kalau dia identitas gagal, bisa Ibu baca ya. Nah, nanti saya berikan pertanyaan. Nah, kata-kata yang keluar dari kita kadang itu negatif, netral, positif. Awas, kalau dilakukan lagi nanti awas kamu. Nah, sering kan kayak gitu, kita kayak mengancam, mode paksaan kepada siswa. Kalau siswa kita salah itu selalu kita kalimat yang tidak membangun dari mulut kita itu memang secara manusiawi ya, kita juga memang tidak, tanpa kita sadari ternyata itu memberikan dampak negatif. Kemudian ada yang netral, ya di sini seperti yang kita pemantau tadi ya, posisi guru itu lakukan apa yang menurut kamu baik. Nah ini sekedar netral saja, tidak maksudnya mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, tapi belum mendapatkan nilai positif. Pada posisi kontrol guru tadi yang dia mendapatkan nilai positif apa? Apakah hal ini sungguh ingin kamu lakukan? Nah ini untuk memperbaikinya. Teori kontrolnya ada, mendorong disiplin positifnya ada, konsep dirinya ini semakin kuat, murid akan bisa memecahkan permasalahannya, dan akhirnya siswa itu paham sendiri yang pegang kontrol dirinya. Karena kan yang menjadi budaya positif itu sebenarnya dari diri sendiri, dari anak kita sendiri. Oke, ya. Ini ada kasus ya, kasus yang sudah saya menerapkan segitiga restitusi pada siswa 10 kuliner B dengan kasus Akmal merupakan murid yang pintar di kelasnya. Namun temannya bernama Ratna yang duduk di sebelah Akmal sering mencontek pekerjaannya. Hal tersebut membuat Akmal marah. Mereka adu mulut sehingga Akmal menggebrak meja Ratna, membuat Ratna terkejut sehingga ketua kelas melaporkan kejadian tersebut kepada guru dan memanggil Akmal. Ada yang cara saya memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh Akmal ada 3 dengan menstabilkan identitas. Bisa Bapak Ibu baca skenario-nya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah yang saya lakukan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Berikut skenario penyelesaian yang saya lakukan. Akmal, tadi Ibu dengar dari ketua kelas kamu marah-marah dan harus bertengkar dengan Ratna ya? Iya Bu, lagian Ratna yang mentek punya saya kerjaannya. Begitu ya. Wajarlah kalau kamu kesal. Jika Ibu ada di posisi kamu, maka mungkin Ibu juga akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan pada Ratna? Saya cuma brak, gitu aja. Sudah, gitu aja Bu. Tapi kamu berbuat begitu ada alasannya ya? Ya, karena kan Ratna kayaknya punya effort lah untuk mengerjakan tugas yang diberikan dari guru. Kan semua orang juga punya kelebihan, tidak cuma nyontek, saya juga muak. Jadi dia kesal karena dicontek. Kesel. Ya wajarlah kamu merasa marah dan karena pekerjaan ibu contek tadi ya. Ibu sangat menghargai tindakan kamu, Akmal. Tapi ibu harapkan kamu tidak berbuat hal yang buruk lagi daripada menggebrak meja tadi ya. Enggak. Nah sekarang
Coba pikirkan, sesuai tindakan keyakinan kelas kita. Oh tidak ya. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu sudah langgar? Saling menghormati teman. Saling menghormati antar teman ya. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting Bu. Ya. Baik. Kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah atau kejadian yang tadi kelas sudah terulang lagi? Lebih sabar. Oke, baik, lebih sabar. Kamu bersedia melakukannya mulai saat ini? Bisa Bu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan lebih sabar, menahan amarah, dan kalau ada teman saya yang mencontek, saya akan laporkan ke guru pembimbing, wali kelas, ataupun guru mata pelajaran. Ya, tepat sekali tindakanmu. Nanti jika ada temanmu yang mencontek pekerjaanmu, silakan lapor ke wali kelas, ke guru yang mengajar, ataupun guru bimbingan konseling. Ya. Baik, semoga hari ini tidak terulang kembali ya, dan kamu tetap semangat. Silakan kembali ke kelas. Semangat. Terima kasih bimbingannya ya Bu. Ya, kasih. Semangat ya. Ini adalah yang saya implementasikan, merestitusi perbuatan si Akmal yang dia menggebrek meja teman sebangkunya karena teman sebangkunya menyontek. Ini sebenarnya sederhana Bapak Ibu ya, tapi tidak sering tampak di kehidupan kita sebagai guru. Ini contoh di antara beberapa contoh mungkin dari yang terlambat tadi, sikap-sikap siswa yang perlu kita restitusi dan terus ya kita perbaiki, itu yang diharapkan. Saya yakin penanganannya ini kembali lagi kepada diri kita. Pada konsep yang diharapkan tadi lah guru itu sebagai manajer, dimana sebagai posisi manajer guru juga harus bisa membantu merestitusi. Yang direstitusi apa nih? Siswanya sadar untuk memperbaiki kesalahannya dia dengan keyakinan yang sudah dibuat tadi. Mungkin saya tampilkan dulu penguatan dari materi segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. Joseph Blazer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Pak. Ya, Pak. Sudah lama nggak ada kita? Kenapa hari ini ada dikit? Kesel Pak, mau banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Mau banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga
akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung matain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi kemarin. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan biasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua. Jadi di menstabilkan identitas tadi, ada memang kalimat-kalimat yang memang kita harus ucapkan dalam merestitusi kesalahan dari siswa agar dia bisa memperbaikinya. 2. Validasi tindakan yang salah. Berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teknik kontrol akan bergeser dari pemikiran teknik respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat
Ya, jadi yang pada segitiga restitusi yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan dalam kita merestitusi membantu siswa untuk memperbaiki kesalahannya itu tergambar dari yang sudah dijelaskan melalui video ini. Selanjutnya, Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang setuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? 4. jadi pada saat menanyakan keyakinan, kembalikan lagi keyakinan yang sudah disepakati pada saat membuat kesepakatan kelas. Misal siswa tadi berantem, berarti kan ada keyakinan bagaimana menghargai dan menghormati teman. Pada saat dia terlambat masuk kelas, misalkan sudah 20 menit di kantin baru masuk kelas, kita ingatkan lagi keyakinan apa dalam posisi menanyakan keyakinan ini. Apa kesepakatan yang sudah kita buat sehingga menjadi keyakinan bagaimana menghargai pada saat guru mengajar dalam kelas. Itu contoh sederhana. Jadi sebenarnya restitusi ini tadi dapat kita lakukan melalui 3 tahapan tadi: menstabilkan identitas, tindakan yang salah, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Mungkin pernah kita lakukan tapi tidak menyadarinya, atau mungkin kita tadi hanya dibataskan cuma sampai ke menstabilkan identitas langsung ke penyelesaian. Apa yang perlu diperhatikan? Perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau diuji. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Jadi ada tindak lanjut dalam segitiga restitusi ini. Bagaimana dengan siswa kita yang inklusif? Ya, inklusif itu kan mengakomodasi semua. Ya mungkin ada sedikit perlakuan yang berbeda, tapi untuk secara umum yang seperti ini kita melakukan, yang perlu diperhatikan dalam melakukan segitiga restitusi. Jadi tetap kita itu evaluasi tindak lanjut, sejauh mana dia akan memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Misalkan kan anak zaman sekarang sering tuh buat stiker gurunya tanpa disadari kita tidak berada di dalam grup mereka. Pas kita mengetahuinya, lakukan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ya, kita kan nggak tahu nih tiba-tiba badan kita lah nongol jadi stiker mereka di antara perbincangan mereka. Nah ini perlu kita lakukan segitiga restitusi, dan mungkin banyak permasalahan-permasalahan siswa yang memang harus kita edukasi, kita beri pemahaman, pengetahuan, pembelajaran. Karena memang tugas guru itu kemarin mengajar plus mendidik sama dengan guru. Jadi guru itu selain mengajar juga mendidik. Guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat guru menjadi percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Ini sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berlebihan, bahkan bisa semudah
Nah, ini ada clue Bapak Ibu yang menarik. Jika permasalahan ringan yang terjadi, tidak perlu menjalankan segitiga restitusi secara berurutan. Tapi kayak tadi, siswa saya itu menggebrek meja temannya, kaget temannya dan shock ya, bisa trauma. Nah, itu perlu kita lakukan segi restitusi. Tapi kalau misalkan dia cuma hanya sekali terlambat, mungkin karena ada kegiatan membantu orang tuanya, mungkin ditanyakan aja kesepakatan kelas kita yang sudah kita yakini apa, nak? Nah, cukup seperti itu. Yang kita sepakati dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan. Ini harapannya Bapak Ibu kalau kita melakukan segitiga restitusi. Semakin percaya diri, mandiri, dan berdaya. Salam dan bahagia. Ya, sebelum ke diskusi sedikit lagi Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah, tadi sudah juga saya contohkan, saya melakukan segi restitusi pada siswa saya Akmal tadi. Karena memang dia posisinya anak yang memiliki kecerdasan lebih dibanding teman-temannya berdasarkan asesmen. Tapi dia agak cenderung tidak terima gitu sama temannya, sampai dia agak ya brutal ya. Nah, itu kemarin saya lakukan segitiga restitusi. Kasus yang kedua Bapak Ibu. Nah, di sini ada seorang siswa yang bernama Dea, adalah siswa kelas 10 SMK. Tidak seperti biasanya hari ini dia datang terlambat ke sekolah. Guru IPAS yang saat itu mengajar melaporkan hal tersebut kepada wali kelas. Ya, seperti apa skenario penyelesaiannya? Di sini sudah dilakukan bagaimana seorang guru menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Mari kita simak dan tonton bersama. Dia buru-buru datang masuk kelas. Selamat pagi Dea. Ada apa ya kok kamu terlambat pagi ini? Selamat pagi Bu, maaf tadi bangun kesiangan. Sini saya melakukan segitiga restitusi pada siswa yang terlambat. Sulit ya bangun pagi, tapi sebagai siswa yang bertanggung jawab kita harus sadar nomor waktu. Kamu kan biasanya tidak pernah terlambat. Ya Bu, biasanya saya selalu berusaha bangun tepat waktu. Terlambat ke sekolah memang bukan hal yang baik, itu bisa mengganggu konsentrasi kamu. Terlambatnya kenapa saya lakukan segitiga restitusi? Terlambatnya hampir setengah jam. Kenapa penting untuk datang tepat waktu? Di luar dari Ya Bu, kesepakatan kelas. penting. Saya akan berusaha lebih lagi. Bagus sekali kamu mau mengakui kesalahanmu. Sekarang apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Sudah ada rencana untuk bangun lebih pagi atau mungkin kita terlalu lama untuk membangunkannya? Saya akan coba atur ulang jadwal tidur saya Bu. Mungkin juga bisa minta tolong Ibu membangunkan saya. Baiklah, itu bagus sekali. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Ingat ya, kedisiplinan itu penting untuk kesuksesan. Terima kasih Bu, saya akan berusaha lebih baik lagi. Semangat ya. Ya, ada 2 video yang saya buat dalam saya melakukan restitusi segitiga restitusi tadi, dan saya juga merefleksikan kepada murid saya bagaimana perasaan mereka pada saat saya lakukan demonstrasi segitiga restitusi ini ya. Merespon murid ya lumayan. Perkenalkan, nama saya Migra Dayani Setia dari kelas kuliner 10B. Saya dari sekolah SMKN 1 Banjarbaru. Refleksi saya senang saat mengikuti kegiatan ini karena saya tahu tentang kesalahan di sekolah. Jadi dia merasa perlu memperbaiki kesalahan dari kalimat dia pada saat saya mengajak dia melakukan demonstrasi segitiga restitusi. Untuk mengikuti kegiatan ini.
Perkenalkan, nama saya Akmal Azhar Fatih dari 10 Kuliner B, ingin menyampaikan refleksi saya atau perasaan saya yang saya dapatkan tentang kegiatan yang dilakukan oleh guru Bu Eri tadi. Yang saya dapatkan yaitu betapa pentingnya kolaborasi antara murid dan guru untuk meningkatkan hal-hal positif dan meningkatkan komunikasi untuk membangun hal positif di sekolah. Nah, dia bisa menyampaikan ada perubahan positif katanya ya, setelah mendemonstrasikan segitiga stereotypes ini. Baik Bapak Ibu, berdiri dulu sebentar, sepertinya agak mengantuk ya. Kita ice breaking sebentar. 1, 2, 3, 4, 5. Saya ulang sekali lagi ya. Bisa? Ya. Angka 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Gimana Bapak Ibu? Sudah mengantuk? Ya, silakan duduk, beri plus buat kita hari ini. Selanjutnya saya buka diskusi. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait untuk pemaparan saya hari ini? Waktu dan tempat saya persilakan. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Tadi kita sudah belajar tentang budaya positif, bagaimana memposisikan kita sebagai kontrol guru yang membuat nanti membantu siswa membuat kesepakatan kelas dan meyakininya, dan bisa memperbaiki dirinya sendiri melalui segitiga restitusi. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Eka. Ya. Ya. Siswa kita ini beragam. Ya. Dan mereka itu masing-masing pasti punya karakter dan Ya. punya apa ya, antisipasi atau solusi sendiri gitu. Maksudnya dari kita ini kalau untuk satu solusi aja dengan posisi seperti ada yang siswa yang baru bisa kena kita di posisi ada juga siswa yang bisa kena kita dengan cara kita di hukuman misalnya sebagai hukum tadi ya. Karena memang mereka sudah pernah dapat mungkin dari SD, SMP ya, atau bahkan dari rumahnya adalah jika yang seperti itu. Sedangkan kita isi kan baru ketemu mereka yang kelas 10 dan kalau kelas 12 pun itu kan baru 2 tahun setengah paling enggak ya edukasi dengan mereka. Sedangkan didikan yang di luar atau didikan yang dia dapat dari SD dan SMP itu lebih banyak atau lebih lama. Nah, bagaimana kiat-kiat untuk menghadapi permasalahan ini? Ya. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sebelum saya jawab kita diskusi bersama, ada yang bisa membantu sebelum saya mengambil alih dari pertanyaan dari Bu Eka tadi. Kiat-kiat apa yang kira-kira yang dapat menguatkan ya dengan berbagai karakteristik siswa tadi dalam upaya kita membuat atau melaksanakan segitiga restitusi ya Bu Eka. Ada yang bersedia memberikan pemaparan atau pemahaman dari yang sudah saya sampaikan? Ya baik, tadi sudah saya katakan di awal ya, sesuai Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru itu menemukan siswa itu sudah sesuai kodratnya. Tetapi yang dapat kita ubah adalah tingkah lakunya, yang kita perlu tebalkan, yang perlu kita edukasi, kita berikan penguatan. Karena memang ya tadi kembali lagi tugas guru itu bukan mudah.
ya. Bagaimana kita mampu menyelami anak didik kita, bagaimana kita itu memberikan pelayanan kepada mereka itu dengan nyaman. Mereka datang ke sekolah ini memang mendapatkan pendidikan yang layak, mereka dihargai. Makanya ada konsep menghamba pada anak sesuai Ki Hajar Dewantara. Itu bukan berarti kita sujud sembah kepada anak, tapi bagaimana kita itu bisa memberikan seluruh jiwa raga kita kepada si peserta didik sehingga mereka itu memang betul-betul merasakan berada di lingkungan yang kondusif dan nyaman tadi Bu Eka ya. Mungkin sebagai guru melakukan segitiga restitusi itu bukan yang mudah. Dari beberapa video tadi memang juga terlintas kita pernah melakukan hal itu ya Bu ya. Akan tetapi tadi ada pernyataan dari video tadi ya Ibu tadi, pengecualian. Kalau kita sedang membuat kesepakatan kelas yang sudah diyakini, kalau itu sifatnya tidak terlalu berat, kita ingatkan kembali. Ya, terima kasih. Dulu tahun 94 ya, pengajar itu banyak sekali permasalahan yang itu menyangkut sosial ekonomi. Banyak anak-anak yang bonek ya, mereka ibaratnya dari ekonomi kurang sekali, tetapi keinginan sekolahnya kuat sekali. Jadi anak-anak dari yang lain yang begitu jauh dan permasalahan kualitasnya kalau di sekolah harus dia kerja untuk mencari duit nggak sekolah. Kalau sekolah tidak ada biayanya, terus bagaimana orang kerasnya? Kan kita termasuk aduan seperti itu. Kayak apa solusinya? Akhirnya kami juga guru-guru membantu bagaimana mencarikan orang tua asuh. Ada juga yang membantu memberikan beras zakat. Kalau dulu belum dapat beras zakat ya, kita ingin supaya bisa ya bukan bareng-bareng sampai jalan kaki itu. Kalau sore dari SMK 1 sampai ke pasar kita bareng-bareng jalan kaki, baru turun-turun Rp100. Dulu kan jadi ada apa ya, kaitan antara guru dengan siswa semacam persaudaraannya, kuat saling membantu. Bahkan dulu saya sampaikan expert ulang ke dokter dan dosen di situ, expert dari dosen apa yang saya terkadang orang asuh dan akhirnya dia menginap di situ, dikasih sarung, dikasih fasilitas untuk dapat selesai sekolah. Jadi anak-anak itu memang benar-benar luar biasa semangatnya sampai sekarang menjadi anak-anak yang ya kalau kalian semua sudah menjadi orang tuh luar biasa. Terima kasih sebagai seorang guru, istilahnya menjadi kebanggaan guru bagaimana itu tidak punya uang sampai berhasil menjadi orang yang berguna bagi kita. Kemudian saya pernah juga ngobrol sama guru dari SMP ya, itu mengumpulkan dana setiap hari Jumat untuk membantu anak yang ekonominya kurang. Jadi mereka datang ke sekolahan selalu terlambat. Solusinya bagaimana? Jadi dari uang itu diberikan sepeda. Sepeda itu fungsinya untuk dipinjamkan supaya mereka tidak terlambat ke sekolah, dan setelah lulus mereka juga kembali lagi ke sekolah. Jadi ada beberapa sepeda kemarin itu. Kemudian juga anak-anak tekstil, banyak sekali anak tekstil yang ekonominya juga kurang sekali. Jadi guru-guru ada yang bawakan makanan, ada yang bawakan apa, ada yang kasih uang, bahkan ada yang menjemput dia, kayak berarti menjemput pakai mobil. Kita juga sama-sama iuran untuk anak itu bisa sekolah. JOC kan sama kawan, dikasih duit buat beli bensin, dijemputin dia sampai akhirnya bisa lulus. Itu seperti jadi permasalahan-permasalahannya kita semua bisa saling membantu, saling mendukung. Ada juga yang mencarikan panti asuhan. Anaknya pintar, tapi karena kondisi rumah tangga, kondisi sosial ekonominya kurang sekali, jadinya kami semua membantu, guru-guru membantu akhirnya bisa lulus. Karena kan memang pintar, dan itu adalah suatu kebanggaan bagi guru-guru untuk membantu anak-anak untuk pendidikan kita untuk masa depan anak sekolah. Itu adalah pengalaman guru-guru yang
semangat kegiatan kita masa tua SMK itu memang apa ya? Iya. Ya namanya guru itu sebenarnya guru yang kita ini dari SMA ke SMA. Saya dulu sekolah SMA ya guru yang saya muda ngajar, nggak ada lagi untuk melihat sosial ekonomi mereka, kondisi mereka. Kan pengajaran ngajar yang sudah ya sudah. Ya apa yang mau dan saya berusaha untuk tampil, berusaha untuk menang istilahnya kalau itu kompetisi, ya udah. Saya sekolah di SMA Pius dulu juga kalau nggak salah yang telah bahkan itu kembalikan, kembalikan. Bahkan yang nggak ada kelas pernah ada hampir satu kelas nggak ada kelas. Tapi itu guru-guru dulu ya, kalau guru mereka sekarang saya guru sudah baik, ada praktek baik ke sana, ada budaya positif dan sebagainya. Terima kasih untuk kita masalahnya sebagai guru supaya lebih baik lagi. Ya. Beri plus dulu dengan buat Bu Rini ya, yang menguatkan kita dari pengalaman Ibu, dan kita ini yang melanjutkan generasi Ibu yang akan datang, karena memang namanya kita kurikulum berdinamika, kita pun semakin bertambah usia, semakin dewasa, menjadi guru itu penuh tantangan ya. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, kesimpulan pada hari ini, agar terlaksananya disiplin positif, maka guru wajib menerapkan keyakinan di kelas. Posisi yang baik untuk diterapkan dalam menyelesaikan masalah di kelas adalah posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya membersamai Bapak Ibu hampir kurang lebih 1,5 jam. Semoga pemaparan dan diseminasi apa yang saya sudah pelajari dapat bermanfaat. Salam dan bahagia. Ya. Mungkin sebelum saya tutup, saya akan menampilkan ada sedikit semacam tebak-tebakan sih Bapak Ibu. Apakah itu hukuman ya? Tadi saya lupa menampilkan soalnya. Apakah itu konsekuensi? Apakah itu restitusi? Baik Bapak Ibu, minta perhatian sebentar. Setelah mempelajari yang sudah saya presentasikan tadi, coba mari kita memahami apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi ya. Kira-kira yang pertama ya Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman, apakah ini sanksi atau konsekuensi? Apa kira-kira Bapak Ibu jawabannya? Apa kira-kira Bapak Ibu? Coba kita klik yang hukuman, angkat tangan. Yang lain yang 3 orang? Ya, konsekuensi. Kita lihat Aceh ambil suara terbanyak nih ya. Nah, ternyata bukan hukuman Bapak Ibu, konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini kan sering ya, tampak ya nih kejadian seperti ini. Kira-kira apa ini? Sanksi atau konsekuensi atau hukuman? Oke. Ya, betul. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Oke. Iya, good. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Iya, bagus. Dap. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Yang hukuman angkat tangan. Yang konsekuensi gak ada ya? Oke, hukuman. Iya, betul. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Yang mengatakan konsekuensi 3, 4, 5, 6. Yang hukuman 1, Bu ya 2, Bu Yuni 3. Kita lihat.
Iya betul. Karena sesuai dengan Bu Yuni dan Bu Apri, hukuman bukan konsekuensi ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya ini pernah ya, pernah nggak? Pernah nggak kita merasakan waktu zaman sekolah? Pernah ya? Kira-kira apa ini Bapak Ibu? Ya hukuman ya. Iya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Apa kira-kira Bapak Ibu? Nah, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Yang jawab hukuman angkat tangan. 1, 2. Yang konsekuensi. Yang konsekuensi. 1, 2. Yang lain, apa jawabannya kira-kira? Nah, yang betul adalah konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan minta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Apa kira-kira Bapak Ibu? Konsekuensi atau hukuman? Yang hukuman? Gak ada. Bu Apri sendiri. Yang konsekuensi? Hampir semua ya. Kita lihat. Nah, Bu Apri yang salah. Tapi gak boleh ya kalau kita akan ngajar itu, kamu salah. Jawabanmu kurang tepat. Ini Ibu mencontohkan. Tadi kan Ibu mendemonstrasikan. Ya. Jawaban Ananda Apri kurang tepat. Next. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ayo, apa ini Bapak Ibu? Bu Yuni? Ada yang menjawab konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Oh boy. Salah. Konsekuensi. Karena dia terlambat pada saat nggak banyak kok sekelilingnya. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil warna-kawannya. Hukuman atau konsekuensi? Iya, sepakat ya. Iya, hukuman ya. Dari 14 soal 11 benar. Beri plus buat guru-guru hebat ya. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari yang sudah kita diskusikan bersama. Mungkin saya minta 1 atau 2 orang untuk dapat merefleksikan diseminasi saya pada hari ini. Persilahkan Bu Yuni boleh. Apa yang Bapak Ibu peroleh dari hasil saya paparan hari ini? Ya. Ya, saya minta saya tunjuk saja atau siapa yang bersedia? Ya. Ya, silakan Bu Yuniati Irawan. Ayo Bu. Ya. Ayo. Ayo Bu Yuniati. Ayo Bu, maju Bu. Oh ya, disilakan boleh. Ya. Terima kasih Bu Eri atas pemaparannya yang luar biasa yang memberikan ilmu itu ya sebenarnya pengalaman ya buat Ya. kita Ya. kita terapkan di sekolah kita. Ya memang untuk memulai dari hal yang baik kita harus Ya. Mulai dari diri. Ya, sejak dulu memang semuanya baik ya Bu ya.
Iya. Mungkin beberapa sesuatu itu Langsung. Iya. pelan-pelan kita mencoba memperbaiki bagaimana sistem otomasi yang diskon. Iya. Ya, beri plus buat Bu Yuni ya, luar biasa ya. Ya Bapak Ibu, karena kita ini bergeraknya itu ya kita tidak bisa mengubah langsung secara otomatis ya. Perlahan mulai dari diri kita. Pelan-pelan namun pasti. Karena kita harus optimis sebagai guru itu ya. Setiap dinamika kurikulum dan kita juga harus mengupgrade pengetahuan kita. Harus menyesuaikan kondisi, kodrat alam dan perkembangan zaman. Khususnya melayani anak-anak kita. Semoga apa yang menjadi tanggung jawab kita itu menjadi berkat atau ya bermanfaat buat anak-anak didik kita. Itu mungkin pemaparan pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah bersama saya dari kurang lebih mungkin hampir 1 jam setengah bersama saya di tempat ini. Terima kasih. Salam guru penggerak. Salam. SMK bisa. Ya. Terima kasih Bu. Selanjutnya membuat kesepakatan kelas Bu. Guru bersama siswa membuat kesepakatan kelas secara bersama-sama untuk membangun rasa tanggung jawab bersama dan memastikan bahwa aturan yang ditetapkan diterima dan dipatuhi dengan lebih baik. Ini adalah keyakinan kelas dan nilai keyakinan yang sudah saya lakukan bersama murid saya. Kesimpulan pada hari ini, diseminasi budaya positif di sekolah adalah langkah penting menuju lingkungan belajar yang lebih baik. Dengan melibatkan seluruh komunitas sekolah, menangani tantangan dengan bijaksana, dan terus-menerus beradaptasi, budaya positif dapat diintegrasikan secara efektif untuk mendukung perkembangan murid dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Sebagai bentuk refleksi, salah satu pencapaian terbesar adalah meningkatnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya budaya positif di kalangan anggota sekolah. Kesadaran ini memfasilitasi komunikasi yang lebih baik dan menciptakan dasar yang kuat untuk implementasi yang lebih luas. Ini dokumentasi proses yang sudah saya lakukan. Terima kasih.